Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Regiana Srianti dari Prodi PGSD UPBJJ Universitas Terbuka Serang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai identifikasi warga belajar pada program Taman Bacaan Masyarakat. Program ini saya buat sebagai pemenuhan tugas mata kuliah Pendidikan Berwawasan Kemasyarakatan. Identifikasi warga belajar dalam program Taman Bacaan Masyarakat. Taman Bacaan Masyarakat merupakan sebuah program yang menyediakan bahan bacaan yang dibutuhkan oleh masyarakat sebagai tempat pembinaan kemampuan membaca dan belajar. Program ini bertujuan untuk meningkatkan minat baca dan membiasakan budaya membaca pada masyarakat. Selanjutnya adalah langkah-langkah identifikasi warga belajar. Yang pertama, menentukan sasaran. Di sini warga belajar yang saya pilih adalah masyarakat RT 09 RW 05 Taman Raya Rajok, Kecamatan Rajok. Yang kedua, ada menentukan lokasi kegiatan. Di sini saya memilih rumah salah satu masyarakat RT 09 RW 05. Dan yang ketiga, ada menyusun kisi-kisi instrumen, mencakup menyiapkan keperluan kegiatan yang akan dilakukan dalam program Taman Bacaan Masyarakat. Kemudian yang keempat adalah membuat kuesioner, di mana saya mencatat beberapa pertanyaan yang akan diajukan kepada para warga belajar. Setelah itu yang kelima ada mengumpulkan data. Pengumpulan data menggunakan media internet sebagai penghubung dengan warga belajar. Dan yang terakhir ada pengolahan data dan validasi data. Di sini saya memastikan keikutsertaan para warga belajar secara berkala. Program Taman Bacaan Masyarakat adalah sebuah program yang menyediakan bahan bacaan yang dibutuhkan oleh masyarakat sebagai tempat penyelenggaraan, pembinaan kemampuan membaca dan belajar. Mendirikan Taman Bacaan Masyarakat merupakan suatu kegiatan yang harus ada kontribusi dari berbagai pihak, seperti pihak penyelenggara, pihak pemerintah sebagai pembuat kebijakan, serta pihak masyarakat yang akan menghadiri taman bacaan tersebut. Sehingga nantinya taman bacaan masyarakat tersebut diharapkan dapat berdiri hingga waktu yang lama. Selanjutnya, alasan saya memilih program Taman Bacaan Masyarakat diharapkan nantinya hal ini dapat menjadi pendorong kepada masyarakat tentang pentingnya literasi dan cerdas berliterasi, terutama dalam menghadapi era yang semakin maju. Dan tidak lupa pula dengan pepatah yang sering kita dengar mengatakan bahwa buku adalah jendela dunia, di mana dengan membaca buku dapat membuka wawasan kita dan memperoleh berbagai informasi mengenai pandangan akan dunia. Kemudian persiapan saya ingin mengadakan program Taman Bacaan Masyarakat adalah yang pertama, waktunya akan saya adakan pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2024. Yang kedua, bertepatan pada salah satu rumah warga belajar di RT 09 RW 05. Banyaknya orang yang akan mengikuti Taman Bacaan Masyarakat tersebut adalah 6 orang. Dan yang terakhir adalah peralatan yang saya butuhkan seperti berbagai jenis buku, kertas, dan kemudian pulpen. Naik perahu di tengah telaga, airnya jernih, pemandangan asri. Mari kita mulai acara bersama dengan penuh semangat dan energi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Senang sekali bisa berkumpul bersama di kegiatan Taman Bacaan Masyarakat kita hari ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan semangat. Yang terhormat Bapak Haji Bakri selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Berwawasan Kemasyarakatan, para sahabat literasi dan semua yang hadir pada hari ini. Terima kasih atas kehadiran dan antusiasmenya dalam kegiatan kita bersama. Perkenalkan, saya Regiana Srianti, mahasiswa dari Prodi PGSD Universitas Terbuka Serang. Agar suasana yang tidak terasa membosankan, mari kita ice breathing dulu ya. Nah, nanti kalau misalkan aku bilang satu-satu, tepuknya di bawah gini, tepuknya satu kali ya. Sama kalau misalkan tepuk dua, agak diri depan muka 2 kali ya, 1, 2. Nah kalau misalkan aku bilang 3, berarti tepuknya 3 kali tapi yang di atas.
Nah, gitu ya. Makin lama makin cepet ya nanti ya. Ya, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 3, tepuk 2, tepuk 1, tepuk 3, tepuk 2, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 3. Ya. Nah, sebelumnya para warga belajar di sini, kakak-kakak, ibu-ibu, apa ada yang mengetahui apa itu kegiatan Taman Bacaan Masyarakat? Udah tahu. Apa itu ya? Nah, sebenarnya jawabannya hampir benar. Tapi kegiatan Taman Bacaan Masyarakat itu tidak sekedar hanya membaca buku. Biasanya Taman Bacaan Masyarakat ini dibuat juga bisa menjadi tempat pembinaan kemampuan membaca ataupun belajar masyarakat. Selain itu, tentunya kita juga akan mengadakan sesi diskusi mengenai hasil bacaannya. Kalau ibu-ibu kakak-kakak di sini pernah mendengar bahwa berdasarkan data UNESCO, presentasi minat baca di Indonesia itu 0,001%. Emang Nebak. Seberapa rendahnya itu literasi membaca itu. Nah, artinya hanya ada satu yang rajin membaca di antara 1.000 orang di Indonesia. Masyarakat literasi yang rendah inilah yang menjadi alasan aku untuk mengadakan kegiatan Taman Bacaan ini sebagai pemenuhan tugas mata kuliah pendidikan berwawasan kemasyarakatan. Nah, biasanya para kakak-kakak ibu-ibu di sini apa yang menjadi kesulitan buat membaca? Manisnya dimantuk, matanya udah ragu. Iya, bosan terus Nggak ada gambarnya. nggak ada gambarnya. Iya, benar-benar. Kalau baru buka buku udah ngantuk ya. Iya. Sebenarnya berarti obat tidur itu yang paling ampuh itu baca buku ya. Nah, aku ada tipsnya nih. Kalau misalkan kalian ngerasa baca buku itu adalah hal yang membosankan dan mudah mengantuk, itu bisa dimulai dari membaca topik-topik yang disukai. Misalkan kayak ibu-ibu sukanya apa nih, kakak-kakak sukanya apa nih. Nah, kalau misalkan dirasa baca buku itu tulisannya terlalu penuh atau terlalu banyak, itu bisa dimulai juga kayak membacanya yang ada bergambarnya juga. Sekarang banyak lah ya, nggak cuman yang full tulisan doang. Biasanya novel-novel fiksi atau non-fiksi juga ada yang kalian pakai ilustrasinya. Nah, kemudian itu tidak harus membaca buku dalam sekali duduk langsung habis. Itu kan karena bikin capek juga ya, ngeliatnya udah tebel harus dihabisin dalam sekali duduk. Tapi bisa mulai coba baca buku selama 10 sampai 15 menit per hari. Nah, lalu bisa direnungkan nih hasil bacaan kalian ini kira-kira benar apa enggak ya? Kira-kira relate nggak? Kira-kira benar nggak apa yang sudah kalian alami itu ada di bacaan buku tersebut? Konsisten setiap harinya supaya kita bisa meningkatkan budaya literasinya. Coba mulai kegiatan membaca buku itu sebagai hal yang disukai, bukan sebagai kewajiban yang harus dilakukan. Suka dulu baru dilakukan. Nah, iya. Saya juga suka dulu baru dilakuin. Nah, kegiatan selanjutnya adalah kegiatan inti, yaitu membaca bukunya. Karena di sini ada yang sudah bisa membudayakan membaca buku setiap hari. Lumayan lah ya, sedikit juga. Baca WA. Artinya membaca ya. Juga membaca. Baca. Nah, di sini kita akan membaca bukunya selama 15 menit. Nah, kita bagi-bagi dulu bukunya. Nah, dari buku yang para kakak-kakak dan ibu-ibu baca ini, saya boleh minta tolong untuk tulis apa aja nih yang udah kalian dapetin dari buku yang ditulis. Jadi saya kasih kertasnya ini satu buat ditulis ya. Ya, Bu. Sama judul buku, sama
isi bacaannya. Oh iya, Isi bacaannya. juga dikasih. Ya, isi bacaannya terus sama bawahnya makan. Iya, dia. Habis dari sesi menulis tadi, sekarang kita lanjut ke sesi diskusinya. Menurut kakak-kakak sama ibu-ibu di sini, hal penting apa aja nih yang didapetin dari buku bacaan tadi? Yang membuat kalian merasa wah semua orang harus tahu nih informasi ini, dan siapa tahu hal ini juga bisa berguna buat kehidupan kita di kemudian hari. Saya mau angkat suaranya. Perkenalkan, nama saya Jidan Ramadan. Saya perkenalkan. Langsung aja ya. Ya, langsung aja. Jadi di buku Tadi kan baca apa nih? baca Atomic Habits. Apa Jadi itu Kak? Atomic Habits itu tentang kayak kebiasaan, memupuk kebiasaan yang kecil menjadi yang besar. Jadi di buku ini yang sangat menarik buat di sharing, menjadi lebih baik 1% per setiap hari, lebih baik untuk kedepannya. Ya, jadi dari hal-hal kecil yang dilakukan secara baik setiap hari, secara konsisten ya, gitu ya, bisa jadi berdampak hal-hal besar ke besar untuk depan. kitanya. Yang dimana bukan percaya akan hasil tapi percaya akan sistem. Jadi perbaiki sistemnya pasti hasil akan mengikuti. Begitu pula sebaliknya, kalau fokus ke hasil, sistemnya yang berantakan di sini. Sistemnya itu seperti prosesnya gitu ya, Kak, ya. Jadi kalau misalkan ada tujuan-tujuan kan, pada dasarnya ini membentuk kebiasaan baik nih. Mau dibentuk kebiasaan baik itu jadikanlah itu terlihat Iya, mudah, iya. menarik, Ya. dan memuaskan. Gitu. Yang saya baca di buku ini. Sangat menarik ya, Kak? Iya, benar sekali. Sangat menarik. Ya, ada lagi yang mau disampaikan mungkin sama kakak-kakak yang lain? Kenalkan, nama saya Kanda Hafidah. Nah, di sini saya membaca buku Ikhlas Paling Serius. Nah, yang saya tangkap di buku ini tuh kita diajarin kapan waktu yang tepat untuk kita mengikhlaskan sesuatu. Terus di buku ini tuh dibilang kalau misalnya kita mengikhlaskan sesuatu tuh kita hanya perlu terbiasa tanpa kehadirannya. hingga tiba hari ketika kita terbiasa dan bisa hadir untuk memulai kehidupan kita. Biasa dulu untuk hal paling menyenangkan ya. Nah, baik, terima kasih untuk kakak Panda dan Jidan atas sudah mau sharing hal-hal menarik tersebut ya. Nah, tidak terasa nih kita udah ada di penghujung acara. Terima kasih kepada semua pihak yang sudah membantu terlaksananya kegiatan ini. Terima kasih juga untuk seluruh ibu-ibu dan kakak-kakak yang sudah hadir dengan penuh semangat. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa membawa manfaat dan motivasi baru untuk kita semua. Ya. Dan diharapkan kegiatan ini bisa menjadi langkah awal kepada semuanya untuk membiasakan budaya membaca ya. Kakak-kakak dan ibu-ibu. Ibu kalau sempat masak ya. kegiatan PR-nya. Ya kan nggak usah banyak Pak, yang selalu membantu hari itu sudah cukup ya. Karena bangsa yang hebat adalah bangsa yang cerdas berliterasi. Biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Dari rumah saya tutup kegiatan ini dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Halo semuanya, perkenalkan saya Regiana Srianti. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan laporan tentang kegiatan yang telah saya laksanakan, yaitu kegiatan Taman Bacaan Masyarakat. Kegiatan yang saya lakukan didasarkan pada kebutuhan masyarakat setempat, khususnya dalam hal literasi baca tulis dan digital, sehingga para warga belajar menyambut kegiatan tersebut dengan sangat antusias. Tidak hanya dengan membaca buku, saya juga mengisi rangkaian kegiatan dengan sesi menulis dan sesi diskusi mengenai topik yang dibaca para wajib belajar. Meskipun terdapat hambatan dalam kurangnya fasilitas pendukung seperti meja baca dan kursi yang terbatas, alhamdulillahnya saya dapat melakukan kelangsungan kegiatan dengan lancar. Dengan berakhirnya kegiatan ini, saya berharap Taman Bacaan Masyarakat dapat menjadi langkah awal budaya literasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Saya juga ingin berterima kasih kepada semua pihak yang telah menonton video sampai sini, dan juga berterima kasih kepada Bapak Haji Bakri selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran berwawasan kemasyarakatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.